Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota menutup akses jalan di Tangerang yang dijadikan sebagai lokasi syuting film Lisa Blackpink. Warga pun mulai mendatangi lokasi syuting. Sejumlah kru film yang dibintangi aktris asal Korea Lisa Blackpink dan aktor laga My Dong-seok mulai mempersiapkan sejumlah properti yang akan digunakan. Polisi pun mulai lakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi syuting dengan menutup seluruh akses jalan menuju pintu air dan mengarahkan pengguna jalan melewati looping Sangego menuju jembatan pintu air 10. Warga pun mulai berdatangan ke lokasi syuting. Mereka ingin melihat langsung Lisa Blackpink. Biasanya mereka melihat idolanya dari layar televisi, kali ini mereka bisa melihat aktris kesayangannya dari jarak dekat. Sementara ruas jalan yang ditutup adalah ruas jalan KS Tubun dan di sekitar pintu air 10. Penutupan dimulai tanggal 28 hingga 31 Januari 2026. Selain ditutup, pengamanan di sekitar lokasi syuting juga diperketat. Petugas dari Polres Metro Tangerang Kota berjaga di sekitar lokasi syuting. Selain di kota Tangerang, film yang dibintangi artis Lisa Blackpink dan aktor My Dong-seok juga menjadikan kota tua sebagai lokasi syuting. Tim Liputan Ayus melaporkan. Bagaimana antusias warga menyaksikan proses pengambilan gambar film Taigo? Kea Dela Rosa melaporkan dari Tangerang, Banten. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Kota Tangerang dan bersama dengan masyarakat yang antusias untuk menyaksikan secara langsung proses dari syuting film internasional, yakni film Extraction Taigo yang dibintangi oleh Lisa Blackpink dan juga aktor Korea lainnya. Dan sejak tanggal 28 Januari hingga 31 Januari, Kota Tangerang dan juga Kota Jakarta menjadi lokasi syuting film internasional yaitu film Taigo. Dan tentunya kita ingin mengetahui bagaimana antusiasme dari warga Tangerang yang saat ini sedang berada di belakang saya untuk menyaksikan secara langsung proses syuting dari film Taigo ini. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Bagaimana antusiasmenya nih Bu untuk melihat proses syutingnya Bu? Senang banget, saya udah 2 hari dari kemarin ya sebagai warga Tangerang. Saya bangga banget ternyata bisa masuk ke film internasional. Nah, memang pemirsa, untuk warga yang ada di Tangerang dan ingin menyaksikan secara langsung tentunya tidak bisa karena ada penjagaan dari polisi dan juga petugas untuk tetap menjaga kenyamanan dan juga kelancaran dari proses syuting yang diadakan di Kota Tangerang dan Kota Jakarta ini. Dan sejak tanggal 28 hingga 31 Januari ini, petugas dan juga kepolisian telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk menjaga kenyamanan dan juga kelancaran proses syuting yang ada di Jalan KS Tubun pintu air 10 di Kota Tangerang ini. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Mengisi waktu akhir pekan, kawasan Blok M Jakarta Selatan kembali menjadi pilihan warga untuk wisata kuliner. Salah satunya dengan hadirnya Korea and Japan Food Festival 2026 yang menyajikan beragam kuliner khas Asia Timur. Ya, Korea and Japan Food Festival 2026 digelar di area dekat pintu Mutiara Blok M Square. Pengunjung dapat menikmati berbagai menu kuliner khas Korea dan Jepang, mulai dari makanan ringan hingga hidangan utama yang sedang digemari kaum muda. Acara ini dibuka untuk umum sejak 30 Januari dan akan berlangsung hingga 5 April 2026. Wow, jadi masih banyak waktu pemirsa. Selain kuliner, festival ini juga diramaikan dengan nuansa budaya pop Korea dan Jepang, serta area nongkrong yang menjadi daya tarik pengunjung. Penasaran dengan Korea and Japan Food Festival 2026 yang digelar di kawasan Blok M Jakarta Selatan? Berikut ini laporan selengkapnya dari Henry Aprila bersama juru kamera Fihir Fauziah. Ya pemirsa, Blok M masih menjadi lokasi favorit untuk mengisi momen libur, terutama saat ini sedang diselenggarakan event Japan and Korea Food Festival yang diselenggarakan di kawasan Blok M. Tentu kita sedikit berjalan, ada beragam kuliner yang disediakan dari mulai hidangan Korea, kemudian hidangan Jepang, Thailand hingga hidangan Nusantara yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang datang dari berbagai wilayah. Dan tentunya event ini dibuka dari tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 5 April 2026.
Ini event yang cukup lama sehingga menjadi rekomendasi di momen-momen mendekat seperti halnya di bulan suci Ramadan nanti menjadi momen-momen yang penting. Dan kita berjalan kembali, kita coba jajan juga karena di sini banyak banget hidangannya, dari mulai hidangan Korea hingga hidangan Jepang yang tersedia, bahkan juga hidangan Nusantara. Kita ke salah satu tenan yakni Juragam Barbecue yang tadi pun kita sudah pesan, harganya cukup affordable dan juga sudah ramai tadi kami mengantri. Kita coba ambil dulu pesanannya, Mbak. Sudah jadi pesanannya, Mbak? Sudah, oke, terima kasih, Mbak. Ini salah satu hidangan yang kalau tadi kami lihat sangat menarik sekali. Bahkan ini aromanya juga enak tentu. Tidak hanya itu, ini menjadi rekomendasi dalam mengisi momen libur bersama dengan rekan-rekan dan juga keluarga untuk menikmati berbagai hidangan kuliner, baik itu dari Jepang, Korea, hingga makanan Nusantara yang ada di kawasan Blok M. Dan tentunya juga ini dihimbau untuk masyarakat tetap berhati-hati dalam menjaga barang-barang harga Anda dan juga bisa menjaga dan juga membeli berbagai hidangan karena harganya cukup ekonomis. Dari Jakarta, Hendry Afila dengan juru kamera Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Indonesia Arena dipastikan bergemuruh dukungan supporter pada malam nanti dalam duel pamungkas penentuan juara grup A Piala Asia Futsal 2026 antara Timnas Futsal Indonesia melawan Irak. Atmosfer kandang diharapkan menjadi energi tambahan bagi Timnas Futsal Indonesia saat menghadapi Irak. Timnas Futsal Indonesia akan menutup kiprahnya di grup A Piala Asia Futsal 2026 dengan menghadapi Irak di Indonesia Arena Jakarta Sabtu malam. Laga ini diperkirakan berlangsung ketat. Timnas Futsal Indonesia dan Irak sama-sama sudah memastikan tiket perempat final. Kedua tim mengoleksi 6 poin dari 2 kemenangan di grup A. Duel ini akan menentukan siapa yang lolos sebagai juara grup. Indonesia Arena dipastikan bergemuruh dukungan supporter Garuda. Atmosfer kandang diharapkan menjadi energi tambahan bagi Timnas Futsal Indonesia saat menghadapi Irak. Duel ini juga menjadi ajang pembuktian konsistensi performa Timnas Futsal Indonesia di turnamen Asia. Target menutup fase grup dengan rekor sempurna menjadi motivasi tersendiri. Mari kita pantau situasi terkini jelang Indonesia lawan Irak. Sudah ada rekan Anissa Rizkia di Indonesia Arena Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat sore Anissa, apa yang menarik jelang laga Indonesia versus Irak ini? Selamat sore David dan juga pemirsa. Tentunya apa yang menarik dari kawasan Indonesia Arena, euforia dari para supporter Timnas Indonesia ini sudah mulai berdatangan sejak pukul 3 sore tadi. Mereka mengantri begitu ya dengan menggunakan jersey andalan berwarna merah dan juga putih, dan mereka langsung memasuki kawasan Indonesia Arena karena pada pukul 19 waktu Indonesia Barat laga Indonesia melawan Irak akan dimulai. Tak hanya masyarakat yang datang dari Jakarta, melainkan dari luar daerah seperti Jawa Barat, kemudian ada yang datang dari Jawa Timur, bahkan dari negara tetangga seperti Vietnam. Tadi juga saya sempat berbincang, hadir di Indonesia Arena untuk menyaksikan laga pertandingan yaitu AFC yang menjadi salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta futsal. Tak hanya dari tempat kami melaporkan ya, namun juga banyak sekali para supporter yang memilih untuk masuk ke kawasan stadion lebih awal untuk mendapatkan tempat yang lebih nyaman begitu untuk menyaksikan laga pertandingan Indonesia melawan Irak. Yang kita tahu bahwa pada laga AFC Futsal Asian Cup ini merupakan kejuaraan futsal resmi yang diselenggarakan oleh AFC dan diikuti oleh 16 tim nasional dari berbagai daerah dan dibagi menjadi 4 grup. David dan juga pemirsa. Untuk saat ini nantinya kita akan menyaksikan laga pertandingan Indonesia melawan Irak dan menjadi penentuan siapakah yang menjadi juara di grup A. Nah, kalau dilihat ini banyak sekali masyarakat yang berhasil begitu ya untuk memasuki kawasan Indonesia Arena karena jumlahnya sudah ada 11.000 pengunjung yang memasuki kawasan ini karena tiket sudah sold out sedari pukul 4:30 sore tadi. Dan saya akan coba ini berbincang dengan
salah satu pengunjung di sini. Halo Mas, boleh diperkenalkan namanya Mas siapa nih? Iqbal. Mas Iqbal dari mana asalnya? Saya dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Ini khusus datang ke Jakarta untuk menyaksikan? Kebetulan saya tinggal di Depok. Oke. Kerja di Depok. Oke. Sekalian. Mas, boleh tahu kali ini mendukung Indonesia, prediksi skornya berapa nih melawan Irak? Lawan Irak 3-0. 3-0. Optimis. menang. Optimis. Oke. Kalau lihat dari pertandingan sebelum-sebelumnya gitu ya, Indonesia mengungguli poin di babak sebelumnya. Mungkin ada harapan yang ingin Mas sampaikan kepada timnas Indonesia? Semoga timnas Indonesia kali ini masuk final dan menjadi juara di ASEAN. Oke, baik. Terima kasih Mas Iqbal. Semoga nantinya apa yang tadi menjadi harapan Mas Iqbal bisa terwujud dan tentunya Indonesia bisa menang. Dan selain itu juga David dan juga pemirsa tadi ya dari Sukabumi yang dia sudah tinggal lama di Depok dan juga saat ini meluangkan waktu untuk memberikan dukungan secara langsung khusus untuk timnas futsal Indonesia. Dan selain itu tidak hanya ini orang-orang dewasa yang menyaksikan laga pertandingan Indonesia lawan Irak, namun banyak juga nih anak-anak kecil yang memang dibawa oleh orang tua mereka untuk menyaksikan secara langsung laga pertandingan AFC Futsal ASEAN Cup yang hari ini digelar di Indonesia Arena. Untuk sementara saya kembalikan kepada David yang ada di studio. Ya baik Anissa, semangat ini buat timnas futsal Indonesia ya. Semoga menang kali ini di futsal. Oke, selamat bertugas kembali.